Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado bersama gua Rezi. Ya, kali ini gua sangat antusias banget. Kenapa? Karena gua akan unboxing, review dan juga membahas action figure lagi nih. Pasti kalian udah tahu ya, action figurnya ada di belakang background gue ini. Yap, langsung saja kita check it out. Seperti yang gua udah bilang di awal, gua sangat antusias. Karena kenapa? Karena gua akan unboxing Mezco Toys Spider-Man Black Suit PX eksklusif dari Mezco Toys. Kayak apa nih detail boxnya? Langsung aja kita lihat nih. Nah, ini dia Mezco Toys Spider-Man Black Suit PX eksklusif. Ini dia. Nah, ada yang sedikit berbeda ya dari bahan boxnya ini. Karena nggak terbuat dari box-box kebanyakan gitu. Kalau Mezco Toys ini memang nggak konsisten ya, gue nggak tahu kenapa. Kadang boxnya terbuat dari cardbox dan juga kadang terbuat dari kaleng ini. Ya, kalian nggak salah denger, kaleng. Dan ini boxnya gede dibanding Spider-Man 2099 yang kemarin itu gue unboxing. Di sini ada terpampang logo Spider-Man Black Suit, ada logo tulisan Mezco Toys, ada stiker PX eksklusif, dan juga ada tulisan 112 dan juga logo tulisan Marvel. Nah, ini berarti menandakan asli ya dan berlisensi langsung dari Marvel. Untuk detail sampingnya cuma ada tulisan 112 kayak gini, dan di atasnya ada tulisan Spider-Man. Di sampingnya juga cuma ada tulisan mezcotoys.com, dan juga di belakang, nah, ini dia. Langsung terpampang action figurnya itu sendiri. Di sini juga diperlihatkan ada beberapa aksesoris, yaitu si action figurnya ini sendiri, aksesoris jaring yang bisa ditekuk-tekuk nih nantinya nih bro. Dan juga ya nggak beda jauh lah ya sama action figure yang Mezco Toys Spider-Man 2099 itu. Cuman bedanya dia ada webline yang agak sedikit pendek nih. Kan kalau yang Spider-Man 2099 kan ada yang web blast-nya itu kan ukuran panjang tuh atau standar. Nah, ini ada yang ukuran lebih pendeknya. Dan juga dapat spare tangan, cuma dapat 6. Dan juga base dan stand base yang berlogokan Spider-Man Black Suit. Nah, karena gue beli dalam kondisi OFC atau open for check, kalian bisa lihat sendiri nih bro. Di kaleng bagian pojok sini, di atas, paling atas, ada yang penyok nih bro. Dan juga di bagian bawah sini, di tulisan Marvelnya, penyok. Nah, kondisi OFC itu, open for check, setelah pas dibeli, cuma dibuka aja nih bro. Enggak diambil dari boxnya atau kalengnya. Cuman dicek untuk memastikan aksesorisnya itu lengkap dan action figurnya itu baru dan mulus. Karena gue beli dalam kondisi kayak gini, gue dapat harga murah di marketplace, yaitu 1.250.000. Karena mainannya udah lumayan langka atau jarang ada yang jual, kan gue nggak bisa ngasih link di deskripsi untuk pembeliannya. Tapi kalau mau kalian cari sendiri, kalian bisa search di Google Mezco Toys Spider-Man Black Suit PX eksklusif. Karena gue udah nggak sabar ingin membuka action figurnya, langsung aja kita buka nih action figurnya. Look at this. Di sini langsung ada kayak biasa ya. Mezco ini ngasih welcome to the 1.4. Nggak usah ya, nggak penting ya. Sini terdapat kertas roti ya. Kita udah kayak beli roti gitu, padahal beli action figure gitu. Nah, ini dia si action figurnya itu sendiri nih bro. Agak susah ya. Come on. Nah, ini dia si action figurnya ini sendiri, Spider-Man Black Suit PX eksklusif from Mezco Toys.
Dan juga di sini ada base dan stand base seperti biasa. Nah, ini nih yang berbeda sama dari Spider-Man 2099, yaitu ada kayak klem, tapi dia ada magnetnya nih bro. Nanti bisa ditempelin di kulkas atau di yang media-medianya tuh besi. Nah, kalian bisa tempelin di situ dan juga bisa mempose-posein seolah-olah dia memanjat dinding gitu atau tembok. Nah, kalengnya kita singkirin dulu. Ini dia. Nah, untuk lihat lebih detailnya soal action figure ini, mari kita singkirin dulu si kalengnya ini. Let's go! Nah, halo, langsung saja kita buka action figurnya dari clamshell. Kita buka. Nah, kita buka dari plastiknya ini. Nah, oh my god. Action figure baru baunya. Wah, bro. Gua ternyata action figure udah ngelotok, bro. Kalian bisa lihat sendiri ya. Aduh. Gua ya ngelotok, bro, action figure-nya, bro. Sedih. Action figurnya pas ini. Nah, ini dia aksesorisnya yang didapat gitu bro. Kita buka-bukain aja dulu ya. Nah, action figurnya sudah melotok bro. Ya wajar lah ya, karena gue dapat harga murah nih bro. Kalau yang lain tuh harganya ada yang 2 juta nih bro, bahkan ada yang 2 juta, bahkan ada yang 2.500.000 nih. Karena udah langka, udah nggak diproduksi lagi. Ya, gua kebetulan dapat harga murah di marketplace. Lihat tuh. Oh my god. Lihat, dude. Udah ngelotok, sedih bro. Wah, di sininya cukup banyak, bro. Kalian bisa lihat di bahunya udah ngelotok, bro. Sedih, bro. Gua nggak tahu ya, mainan zaman sekarang tuh harganya bisa dibilang mahal, bahkan sampai lumayan mahal. Tapi untuk bahannya tuh gua nggak tahu dong, nggak kuat sampai bertahun-tahun nih, bro. Kalau mainan zaman dulu kan harga lumayan murah gitu, cukup murah. Tapi kualitasnya bagus gitu, oke gitu. Kalau main zaman sekarang gue nggak ngerti nih bro, kenapa kualitasnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak mainan murah nih bro, harganya mahal tapi kayak kualitasnya murah nih bro. Gue nggak tahu ya, mainan zaman sekarang tuh action figurnya tuh udah ngelotok. Ya udah, mau nggak mau nanti gue akalin gitu. Singkirin dulu clamshellnya. Nah, untuk part aksesoris kita dapat stand base. Ayo dong, on. Nah, ini dia untuk part aksesoris. Dapat stand base dan dapat klemnya kayak gitu yang bisa dicapitin ke pinggangnya. Dan juga base-nya kita dapat base. Nah, kita dapat base-nya kayak gini. Dan juga yang terakhir adalah dapat klem magnet. Nah, kayak gini. Nah, di belakangnya kita dapat magnet bro. Ini magnet bro. Ini magnet.
Ini action figurnya ya. Gue nggak tahu nih, ada beberapa isu dari luar negeri maupun di Indo katanya kepalanya gede nih bro. Tapi kalau menurut gue sih, pendapat gue ya, ini nggak gede, tapi nggak begitu gede nih bro. Dan juga emang Spider-Man badannya nggak begitu gede ya, karena dia bukan yang superhero yang mempunyai badan besar, jadi nggak terfokuskan untuk mempunyai badan besar gitu kalau si Spider-Man kan kebanyakan gitu ya, dari versi komik maupun dari versi filmnya atau movie-nya. Ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja bro, karena emang ini mainan atau action figure jadul. Mungkin ya emang kondisi OFC itu kan nggak pernah dibuka gitu. Setelah dibeli kan dibuka cuma dicek doang, karena emang nggak pernah dibuka. Mungkin karena kondisi di dalam boxnya ini, kalengnya ini lembab ya bro, jadi menyebabkan si kostum atau pakaiannya ini bikin ngelotok nih bro, satu demi satu. Gue nggak tahu ya ini kondisi OFC si penjualnya ini emang bener-bener OFC atau emang sebelumnya dipajang gitu, diposein gitu. Gue nggak tahu ya posenya se-ekstrim apa, gue nggak tahu. Tapi ini cukup disayangkan ya bro. Gue overall bagus sama action figure ini, nggak ada masalah. Cuman memang menjadi isu kendalanya adalah si kostum yang terbuat dari bahan karet gini atau latex nih. Gue kurang tahu ya bro, kurang paham gitu soal bahannya ini. Cuman yang pasti ini memang bahannya agak ringkih sih bro untuk jangka waktu yang panjang. Tapi dengan cara di pose-posein yang ekstrim nih bro ya. Overall bagus, dari kepala, detail, sampai kostum detailnya bagus. Cuman nah di tangannya ini nih agak sedikit loose nih bro, agak kendor gitu. Jadi diputarnya gampang banget di pergelangan tangannya nih, di swivel, hand swivelnya. Gue nggak tahu nih kenapa bisa kondisinya loose gini. Tuh, jadi mudah diputer ya, gue nggak tahu ya. Sedangkan yang kanan sih biasa aja nih bro, normal gitu ya, nggak ada masalah. Gue nggak tahu ya ini si penjual, nggak tahu ya ini gue emang bener-bener OFC atau memang sebelumnya udah dipajang gitu. Gue kurang tahu juga. Parah bro ngelotoknya bro, sampai ke bokong-bokongnya bro. Bro, kalian bisa lihat dari kamera, ini lumayan cukup parah ya. Pokoknya nanti mau nggak mau nanti gue akalin gitu, gue ngelotokin semua kostumnya kecuali si logonya ini, logo laba-labanya warna putih, kecuali itu sama yang di belakangnya juga. Dan itemnya semua, bagian hitam, part hitamnya semua gue akan ngelotokin semua nanti. Kalau emang bener-bener si logo laba-labanya ikutan ngelotok, paling gue nanti akan gue cat ulang gitu. Ya pokoknya akalinnya kayak gitu ya bro. Mau nggak mau nih kostumnya yang bagian itemnya, part itemnya cabut semua, ngelotokin semua, kecuali si bagian logo laba-labanya ini warna putih. Gue nggak selopotin, maksudnya gue nggak klepekin. Paling nanti kalau emang bener-bener ngelotok si logonya, paling gue cat ulang. Ya udah bro, langsung aja ke sesi artikulasinya. Let's go. Nah, ini dia untuk tampak lebih detailnya. Di sini kita lihat yang pertama yang jadi on point itu ya jelas ya kostumnya ya, karena ini sudah ngelotok nih bro. Bagian belakangnya, di bokongnya nih ngelotok, dan juga di bagian depannya. Terdapat juga bonus di kakinya nih bro, kalau kalian bisa lihat. Kalau jeli ya, nah ini dia nih bro, parah sih menurut gue nih ngelotoknya. Gue nggak tahu ya ini kondisi OFC atau emang lembab nih bro dari si boxnya ini, karena kan emang nggak pernah dibuka setelah dibeli, cuma dicek aja terus ditutup gitu, nggak di komet gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau itu ya, soal itu. Tapi di sini kita lihat kondisinya kayak gini ya, ngelotok parah
sih kalau gua bilang, dari mulai di sini bagian pahanya dan juga di bahunya, bagian belakang di bahunya nih. Kalau kalian bisa lihat, ngelotok parah. Gua beli dalam kondisi kayak gini. Sama di bagian ketiaknya juga ngelotok ya. Ya mau nggak mau gua akalin gitu ya. Gua akalin, nanti gua ngelotokin semua, gua buka semua ini yang ngelotok-ngelotoknya, bahan karetnya. Tapi gue sisain si logo bagian depan ini sama di belakangnya. Nah, ini gue sisain bagian logo laba-laba putih. Kalau emang logo-logo laba-laba ini putih, yang putih juga ngelotok juga, paling nanti gue akan cat ulang gitu, menyerupai bentuk si logo laba-laba putihnya ini. Pokoknya gue bikin semirip mungkin dan sama persis mungkin. Ini nanti gue buka semua, gue akalin. Ya emang kan di promo, di bagian promo, gambar promonya emang kan bahannya emang terbuat dari kain ya bro. Tapi ini gue nggak tahu Mesco dibikin emang bahannya dari karet. Kalau di bagian, kalau kalian tahu di Mesco Toys, di website Mesco Toys, nah itu bahannya kayak gini nih bro. Emang bahannya bahan kain, bukan karet atau latex kayak gini. Nah, bahannya di Mesco Toys kayak gini, di website Mesco Toys. Bahan kain. Nah, bahan kain seperti ini kalau di websitenya. Tapi gue nggak tahu hasil akhirnya tuh karet gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh sama Mesco Toys tuh ya, kok berubah-berubah gitu ya, plan-plan gitu, labil gitu. Dan juga jadi isu utama sih soal kostumnya ini. Katanya sih, kata orang gue lihat dan sempat gue denger gitu di review-review luar negeri, katanya kostumnya ini, si karetnya ini durable, yang artinya bisa bertahan gitu. Tapi kenyataannya ini nih bro, ngelotok nih bro. Nah, yang isu kedua adalah bagian kepalanya nih. Katanya kepalanya terlalu besar atau kebesaran ya untuk isu itu. Tapi kalau menurut gua proporsional sih, kepalanya nggak gitu besar, nggak gitu kecil nih bro untuk kepalanya nih. Masih bagus lah, masih proporsional. Tapi yang gua bikin sedih adalah si kostumnya ini. Bisa lihat sendiri, parah ini ya. Pokoknya nanti janji gua akan ngerontokin si kostumnya ini semuanya, bahannya ya terbuat dari karet. Nah ini juga nih, ini loose. Nah ini loose nih, gampang diputer ya, agak kendor gitu ya. Tapi yang bagian kanannya ini normal, bagus. Nah ini gue juga nggak tahu nih Mesco Toys nih, ini loose, bisa loose kayak gini. Oh, artikulasinya si Spider-Man Black Suit PX eksklusif memiliki artikulasi yang cukup mumpuni nih, bahkan bagus kalau menurut gua. Kalah sama si maksudnya ini masih menang nih dibandingnya Spider-Man yang kemarin tuh 2099. Gua contohin, dia bisa, tangannya bisa nekuk sejauh itu. Wah, bisa nekuk sejauh ini jauh nih bro ya. Paling tinggi nih bro. Nah, sudah jelas terdapat double joint. Double jointnya sejauh ini yang paling jauh sih dari kelas Mesco Toys Spider-Man. Selanjutnya terdapat bagian atasnya ada kepala, bisa muter 360 derajat, dan juga necknya juga bisa digerakin nih. Bisa di swivel juga bagian necknya. Nah selanjutnya ada, dia bisa nengok sampai sejauh ini, bisa nengok sejauh ini.
Dan juga nengok ke bawah bisa sampai sejauh ini. Menurut gue nih paling jauh nih dari kelas Meskoto Spider-Man. Dan juga app crunch, dia bisa app crunch. Nah lu lihat tuh kostumnya juga gerak sendiri kan, karena udah ngelotok. Bisa ke belakangnya sampai sejauh ini, paling jauh. Nunduk sampai sejauh ini. Oh dia jauh banget dia nunduknya ya, sejauh ini. Lalu di kakinya juga bisa sampai nekuk sejauh ini. Nah ini paling jauh. Dan juga bisa double join. Nah double joinnya jauh ya, jauh banget ini menurut gue double joinnya nih bro. Keren. Kalau nggak salah artikulasi Spider-Man Black Suit PX eksklusif ini menang dibanding Spider-Man 2099 yang kemarin. Nah untuk ankle-nya juga bisa digerakin nih bro. Nah bisa pivot sejauh ini ya, kalian bisa lihat. Nah ankle-nya bisa digerakin juga di samping kanan, kiri, atas bisa sejauh ini, dan juga bawah sampai sejauh ini. Yang bagian kiri sama dia bisa nari balet gitu ya. Yang kiri juga sama, bisa dikatasin juga. Nah untuk pose yang seperti itu dia bisa memposekan seperti di komiknya nih, komik akuratnya nih, karena kan dia bisa pose se ekstrim itu ya. Dan juga bisa posenya leluasa gitu dibanding si Spider-Man yang 2099. Di bagian pergelangannya juga sama, ada artikulasi, bisa di swivel kayak gini. Juga bisa ditekuk ke atas kayak gini, dan juga ke bawah kayak ups. Gak apa-apa ya, karena ini bisa dipasang lagi nih. Nah juga bisa ke bawah kayak gini, bisa ke bawah dan juga bisa ke atas. Nah seperti itu ya. Samping juga bisa nih, dia bisa ke samping, bisa juga kanan ke kiri juga bisa ya. Menurut gue ini cukup bagus dari kelas Spider-Man gitu di Meskoto khususnya. Ini artikulasinya ya bagus ya, tapi yang gue kurang suka sama kostumnya sih. Menurut gue nih ngelotok parah loh. Nah ini gue udah artikulasiin seluruh dari si bagian-bagian part Spider-Man Black Suit ini. Kostumnya udah ngelotok parah. Pokoknya nanti setelah ini gue akan merontokkan semua dari si kostumnya, kecuali gue sisain yang tadi nih, si bagian logo laba-labanya nih, si yang warna putih ini. Kecuali bagian itu ya, yang gue nggak ngelotokin gitu. Tapi kalau yang bagian hitamnya gue bakal buka semua, gue bakal rontokin semua. Kenapa? Karena jelek ya. Kata orang bilang sih battle damage. Menurut gue nih kalau Spider-Man di komiknya battle damage nggak sampai kayak gini nih bro, nggak sama. Maksud gue battle damage paling robek gitu, robek terus kelihatan si badan atau kulit si Peter Parkernya. Tapi kan kalau ini kan pas robek ini ada kostum lagi nih warna hitam nih. Tapi kan emang di gambar promonya si Meskoto di websitenya itu yang pas pre-order pertama kali, kan emang dia kostumnya terbuat dari bahan kain gitu terutama. Jadi setelah barang datang gitu, bahannya berbeda gitu, dilapis lagi dengan karet gitu. Kayak gitu aja, artikulasinya cukup bagus menurut gua. Sekarang coba kita posekan seolah-olah kayak di komiknya dulu. Artikulasi yang seperti ini. Seperti ini, ke belakangin,
ya, bagus artikulasinya. Kita putar lagi coba begini. Tangannya bisa jauh ke belakang ya. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi seolah-olah dia nembak jaring dari sini. Dia ngelepasin jaring dari belakang tangan. Kayak gini ya, kurang lebih ya. Seperti pose pada gambar komik. Tapi ini hanya sementara, cepat aja gitu karena posenya. Nah durasinya kan nggak lama tuh, kan udah ngelotok lagi aja kan di bagian kanan. Di sisi kanannya di bagian dengkulnya ini ngelotok lagi, tuh udah parah sih bro. Sedih sih gue jujur ini. Nah, ini bakal gue rontokin semua pastinya. Ini udah, karena udah parah ya kondisinya ya, udah ngelotok parah. Tuh sampai kebuka gini bro. Sedih gue bro, aduh. Tapi untung gue dapet harganya murah ya. Kalau yang lain kan bisa sampai ada yang bervariasi ya, 1.500.000, bahkan ada yang 2 juta. Ada yang juga yang terakhir tuh gue lihat 2.500.000 terakhir lihat di marketplace gitu. Karena gue dapet kondisi murah, ya mau nggak mau terima apa adanya gitu. Karena nih yang gue beli dalam harga yang murah banget gitu. Dari yang semua gue lihat ini yang gue beli yang paling murah nih bro. Tapi kata yang jualnya sih, marketplace-nya tuh yang jual katanya kondisi OFC. Kondisinya memang gue lihat kondisi dalam di fotonya bagus. Pas gue cek, pas gue asli lihat, gue buka, kondisinya udah ngelotok nih bro di bagian di bagian crouch-nya sini nih udah ngelotok terus sampai nyebar sampai ke atas perut kayak gini. Nah untuk terakhir artikulasinya dia bisa ngangkang sejauh ini aja. Nah paling jauh ya bro ya, dia bisa split sejauh ini. Nah cukup bagus untuk artikulasi Spider-Man karena bisa diposekan yang se-ekstrim mungkin. Nah ini karena udah ngelotok parah, langsung aja kita ke sesi bagian aksesorisnya nih bro. Let's go. Untuk aksesoris kita dapat base, stand base, magnetic clip, 2 sepasang grabbing hands dan tangan terbuka, dan beragam aksesoris jaring. Nah untuk lebih detail tentang mengenai aksesorisnya, gua akan di sini jelasin satu persatu nih bro. Yang pertama mulai dari stand base. Ini semua ada di Mezco Toys ya, wajib ya di semua produk Mezco Toys. Kalau kalian beli Mezco Toys pasti ada yang namanya stand base, itu udah wajib. Nah, yang kedua ada base. Ini cukup klasik. Menurut gua depannya ada terdapat logo warna putih si laba-laba versi Spider-Man Black Suit ini. Di belakangnya gua kosong, nggak ada apa-apa. Nah, beda sama yang versi Spider-Man 2099 kemarin. Kalau versi yang base versi yang 2099, dia base-nya ini full print bro. Jadi full gambar gitu, bertekstur. Ketika lu sentuh dia ada teksturnya. Kalau versi yang Spider-Man 2099, kalau ini nggak ada teksturnya sama sekali, cuma halus gitu aja. Karena kan ini hitam ya, hitam glossy ya, black glossy. Kecuali kalau yang kalian sentuh di bagian logonya ini ada teksturnya, tapi halus aja gitu, agak keset dan juga halus. Beda sama yang bagian hitamnya ini kalau kalian sentuh. Itu untuk base-nya. Yang ketiga, nah sudah barangkali tentu wajib di semua produk Mezco Toys pasti dapat yang namanya Mezco Bag. Ketika lu buka semua aksesorisnya, lu bisa langsung masukin ke Mezco Toys bag-nya ini biar nggak hilang nih. Yang keempat ada klem, magnet klem kayak gini. Nah, magnet klem ini yang
seperti yang tadi gue bilang ya bro, di awal bisa kalian capitin si body Spider-Man-nya di sini, capit gini, langsung kalian tempelkan ke kulkas atau yang medianya berbahan metal atau besi nih, karena dia magnetnya cukup kuat, bisa menahan action figure. Semua action figure Mezco Toys dia bisa tahan karena ini magnetnya cukup kuat. Jadi bagus Mezco Toys membuat aksesoris kayak gini. Gue cukup senang sama ini aksesoris nih karena berguna banget untuk pose-pose ini. Dari aksesoris tangan kita dapat grab hand, 2 grab hand kayak gini, 2 grab hand ya. Kalian bisa lihat detailnya. Dan grab hand ini jarinya sama ya, menekuk, terus kayak seolah-olah oke gitu jarinya. Nah, posenya juga sama. Yang kedua dari aksesoris tangan dapat wall crawling hand, seolah-olah dia sedang memanjat tembok ya bro. Jarinya ini yang kedua ini berbeda ya, dia tangannya terbuka lebar dari yang sisi kanan, dan yang kirinya dia seperti menyentuh sesuatu nih bro tangannya. Jadi kayak ada yang disentuh gitu dari tangan yang kirinya ini. Gue nggak tahu ya Mezco Toys kenapa bikin aksesoris tangannya dikit. Gue juga masih, padahal kan banyak gitu variasi aksesoris dari tangannya ini. Yang pertama dari aksesoris jaring kita dapat sama ya, dari versi Spider-Man 2099 juga sama. Ini juga ada di Spider-Man versi 2099, dia depannya ujungnya ini terdapat corong kayak gini, sama ya. Nah ini yang membedakan dari Spider-Man 2099. Kalau di Spider-Man 2099 versi yang ini nih bro, versi yang lebih gede atau lebih panjangnya ini, ukuran juga jauh lebih panjang dan juga ujungnya terdapat seperti bola ya, web blast gitu ya, jauh lebih besar. Kalau ini jauh lebih kecil nih, dan jauh lebih pendek juga. Ini yang gak ada di Spider-Man 2099. Ini juga dapet ya. Dan juga yang terakhir ini sama juga di Spider-Man 2099 juga dapat spread. Dia menyebar gitu ya, spread ya, spreading web shooter, spreading web shoot. Nah yang terakhir dari aksesoris jaring ini yang paling gue suka nih. Dia dapat web bendable gini, jadi dia bisa ditekuk-tekuk sesuka hati kalian tuh, mau posenya kayak gimana, mau ditekuk sebagaimana. Jadi bisa dipose-posein se ekstrim mungkin atau se bagus mungkin gitu. Jadi ini gue suka, salah satu aksesoris yang gue favoritin di Spider-Man Black Suit ini. Jadi dia seolah-olah sedang bergelayutan gitu si Spider-Man-nya itu, atau sedang bisa dililitin ke action figure lainnya bro. Jadi seolah-olah si Spider-Man itu menjaring, ngeluarin jaringnya terus melilit si musuhnya itu. Ini bagus, berguna banget. Ya udah segitu aja dari pembahasan detail aksesorinya. Langsung kita ke pembahasan action figure dan cerita aslinya nih. Let's go. Itu dia tadi mengenai tampak lebih detail, artikulasi, dan juga aksesoris yang didapat dari action figure ini. Menurut gua, konklusi dan kesimpulan akhirnya adalah bahan dari kostum action figure ini sendiri. Karena kenapa? Menurut gua dari sejak perilisan pertama pada tahun 2017, tepatnya bulan Desember, itu pas perilisan pre-order, gua lihat foto tampak promotional artnya itu bahannya terbuat dari kain nih bro. Pas gua zoom itu memang benar dari kain, ada goresan-goresan kainnya gitu ya, jahitannya gitu ya, seperti tekstur-tekstur kain bahan. Pas kenyataannya setelah datang bahannya beda nih, terbuat dari karet atau lateksnya. Gua nggak tahu itu apa nama bahannya, yang penting pokoknya berbahannya teksturnya karet gitu, glossy semi doff gitu ya. Menurut gue itu bahannya terlalu ringkih nih. Jika action figure ini yang menghitung ya udah lumayan, bisa dibilang lumayan lama ya, dari 2017 itu
Menurut gua pada hasil akhirnya dan juga kenyataannya emang ngelotok nih, tidak sesuai harapan sih memang. Banyak yang bilang dari penghobi action figure lainnya katanya sih bahannya durable alias bisa bertahan, tapi kenyataannya sejak dari perilisan pertama sampai sekarang ini tahun 2022 tidak bertahan lama bahannya. Karena kenapa? Mudah ngelotok nih. Jika diposekan yang terlalu ekstrim. Berbeda dengan yang kemarin itu Spider-Man 2099, bahannya memang mostly kebanyakan itu kain dan teksturnya bagus sih menurut gua, sesuai dengan cocok dengan head sculpt-nya gitu. Tapi kenyataannya dari Blacksuit PX eksklusif dari Mesco Toys ini tidak bertahan lama untuk bahan kostumnya. Ya mau nggak mau nanti gua bakal akalin, udah pasti setelah ini gua rontokin semua ini bagian karetnya, dan bagian putihnya si logo laba-laba yang besar ini nanti gua akan cetak gitu, langsung gua semprot pakai cat Pilox atau airbrush gitu ya. Ya udah, cuma artikulasinya bagus, lebih bagus dari Spider-Man 2099 yang kemarin. Artikulasinya sangat mumpuni ya, sangat bisa di pose-posekan yang sangat ekstrim. Tapi itu sekali lagi dari bahan kostumnya itu memiliki kekurangan. Kekurangannya udah jelas fatal ya. Untuk head sculpt-nya menurut gua isunya adalah tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil, sedang aja, biasa aja ya, cukup bagus. Dan base-nya juga klasik, simple, berbeda dengan base yang Spider-Man 2099 yang dimana nge-revert gambar dari komik cover komiknya, tapi bertekstur gitu, bagus. Nah ini glossy udah jelas ya, mengkilap, memantulkan cahaya dari base-nya itu sendiri, dan juga ada logo Spider-Man Black Suit-nya itu sendiri. Dan overall bagus untuk artikulasi, tapi kekurangannya cuma satu, yaitu bahan dari kostumnya tidak durable alias tidak bertahan lama. Overall bagus, dan juga handnya, swivel-swivelnya agak sedikit loose, agak kendor. Menurut gua tidak terlalu masalah lah untuk soal itu. Tapi yang jadi masalah menurut gua adalah aksesorisnya yang dikit nih tuh. Cuma dapat jaring dan juga tidak dapat head sculpt ya, alias kepala tambahan gitu. Kalau beda kan sama yang Spider-Man 2099 gua ada dapat 3 head sculpt. Menurut gua tuh cukup menarik, cukup bagus. Apalagi ya, bagus artikulasinya. Gue udah seneng dari action figure-nya adalah artikulasinya sih cukup bagus, cukup ekstrim, dan cukup possible juga. Ya udah, kita langsung ke sesi origin story-nya. Let's go. Nah, pada sesi kali ini gua akan menjelaskan asal-usul atau asal-muasal dari kostum Black Suit Symbiote Spider-Man ini. Pada awalnya, Symbiote pertama kali muncul dalam komik terbitan The Amazing Spider-Man issue 252, terbitan Marvel Comics tahun 1984. Diceritakan bahwa Symbiote tidak sengaja menempel pada Spider-Man yang sedang berada di dalam kapal luar angkasa yang terdampar di bumi, dan menempel pada kostum Spider-Man. Setelah itu berlanjut pada seri Secret Wars. Secara kronologis dikenakan olehnya di seri Secret Wars tersebut. Peter Parker tidak benar-benar terikat dengan Venom. Peter Parker secara tidak langsung, tidak sadar, tidak memberikan izin untuk terikat dengan simbiote alien dan dijadikan host atau inangnya tersebut. Karena kekuatan laba-laba super miliknya atau soal genetik, dampaknya juga Venom tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Peter Parker dan berdampak pada perubahan sifat Peter Parker. Namun, kostum hitam Spider-Man mempengaruhi perasaannya sehingga merubahnya menjadi karakter yang jahat karena Venom yang telah masuk ke dalam kostum tersebut. Sehingga Spider-Man ingin melepaskan dirinya dari pengaruh Venom tersebut.
Karena kostum yang paling terkenal dan kostum hitamnya yang paling ikonik itu, dengan simbol laba-laba yang jauh lebih besar dari sebelumnya, simbiot itu memberikan kekuatan tambahan pada Spider-Man. Namun juga menyerap informasi genetisnya secara diam-diam, sehingga ketika lepas, inang berikutnya dari simbiot memiliki semua kekuatan dari Spider-Man, ditambah kekebalan dari indera laba-laba atau Spider Sense milik Spider-Man. Pada dasarnya, memakai kostum simbiot berdampak menaikkan kekuatan laba-laba super yang sudah ada dan menjadikan Spider-Man lebih kuat dan melindungi tubuh si Spider-Man. Juga Spider-Man berkostum simbiot tidak lagi memerlukan web shooter karena terciptanya web shooter organik. Dan kekuatan jaring yang bertambah kuat, terlebih logo laba-laba Spider-Man lebih membesar karena simbiot terpengaruh sifat bawaan kekuatan laba-laba super. Kostum simbiot Spider-Man bisa digunakan secara leluasa, seperti nanotech dan seperti yang dilakukan Eddie Brock. Kegagalan simbiot Venom untuk berkomunikasi dengan Peter Parker membuat Venom merasa dendam dan melahirkan perseteruan yang berkepanjangan seperti di komik. Oke guys, itu semua tadi kita semua udah ngebahas dari mulai membuka box, unboxing, review, dan juga membahas asal-usul cerita origins dari Mezco Toys Spider-Man Black Suit Symbiote ini. Akhir kata, gue Rezi pamit undur diri. Tekan subscribe jika nanti agar tidak ketinggalan video-video baru, dan juga tekan like jika menghibur, tekan dislike jika tidak menghibur. Sampai jumpa di video gado-gado selanjutnya. Ciao!